Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7 Menutupi Identitas. Mereka yang ada di sana langsung kaget saat mendengar ucapan dari Bunda Nata. Baiklah, besok saya akan menceritakan semuanya, tetapi setelah Kinan siuman yanyunya. Ucap Luci, baiklah nak. Balas Nata dengan berbinar, setelah mereka selesai melihat baby dari Kinan. Mereka langsung ke ruang rawat Kinan karena tadi perawat mengatakan bahwa Kinan sudah dipindahkan. Sedangkan di kota yang berbeda, Pram semakin hari semakin merindukan Kinan. Ia sudah mengakui bahwa ia sudah mencintai Kinan dengan dalam. Sedangkan Wulan dan Robert sedang dalam perjalanan menuju mansion Pram. Apa sudah ada kabar tentang menantu kita, Mas? Tanya Wulan. Pasalnya ia sendiri sudah tahu bahwa menantunya belum ditemukan sudah hampir 3 bulan lebih. Belum ada sayang, balas Robert dengan tenang. Maafkan aku, tapi ini demi memberi pelajaran pada anak kita sayang, batin Robert. Sesampainya di mansion Pram, mereka langsung masuk. Pram, kamu kenapa nak? Tanya Wulan setelah masuk dan melihat anaknya acak-acakan tak seperti biasanya. Aku rindu Kinan, Mom. Kata Pram dengan lirih. Wulan sudah 2 kali melihat anaknya seperti itu. Sebelumnya ia sudah pernah datang, bahkan sudah 1 minggu di sana. Tetapi ia harus menjalankan terapi kembali dan baru kembali sekarang. Mom yakin kalian pasti akan bertemu kembali, San. Sabarlah, kata Wulan sambil menepuk pundak anaknya. Tapi aku sudah mencarinya kemana-mana tapi hasilnya nihil. Mereka hilang seperti ditelan bumi, balas Pram dengan sendu. Bersabarlah sayang, balas Wulan. Aku menyesal Mom telah menyiksa Kinan. Aku baru menyadarinya bahwa aku sangat mencintainya. Hiks. Arg Kinan, kata Pram dengan berteriak. Para pelayan di sana hanya bisa diam dengan menundukkan kepalanya. Semenjak Kinan pergi, tuan mudanya seperti kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Mereka sebenarnya kasihan, tapi bagaimanapun mereka pernah menyaksikan betapa kejam tuan mudanya menyiksa Kinan, bahkan Kinan saat sedang hamil pun. Keesokan paginya Luci dan Rani sudah menunggu di ruang Kinan dengan kedua anaknya Kinan. Sedangkan Diman sedang menjemput keluarga Hutomo. Luci menoleh ke arah pintu yang dibuka, ternyata yang membukanya Diman dan yang lainnya. Apakah Kinan belum sadar? Tanya Diman. Belum, Mas, mungkin sebentar lagi, balas Rani dengan menimang anak laki-laki Kinan. Boleh Bunda menggendongnya? Tanya Nata dengan penuh harap. Silahkan, Bu, balas Kinan. Lalu Nata langsung menggendong bayi itu, sedangkan Betran mengambil alih bayi perempuan yang dalam gendongan Rani. Terdengar lenguhan dari arah ranjang, mereka langsung melihatnya dan terlihat sedang mengerjapkan matanya. Rani langsung memencet tombol guna memanggil dokter. Tak berselang lama dokter pun datang dan langsung memeriksa Kinan dengan teliti. Bu, Kinan sudah baik-baik saja.
mungkin 3 hari lagi ia bisa baru pulang, kata dokter. Terima kasih dok, balas Luci. Lalu dokter pun berpamitan kepada mereka karena ada pasien yang akan melahirkan. Mbak, kata Kinan dengan lirih. Kenapa? Apa ingin minum? Balas Luci dengan cepat. Kinan hanya bisa mengangguk dan ia melihat ke sekelilingnya. Lalu ia melihat sepasang paruh baya yang sedang menggendong bayi sambil tersenyum kepadanya. Dek, kenapa ibu itu mirip sekali dengan ibu ya? Batin Kinan. Kinan sungguh terkejut melihat wajah wanita yang sangat mirip dengan ibunya yang sudah meninggal. Kamu kenapa Kinan? Tanya Luci dengan hati-hati. Siapa mereka mbak? Tanya balik Kinan dengan penasaran. Oh, mereka Nyonya Nata Hutomo dan Tuan Betran Hutomo. Jawab Luci dengan menunjuk Nata dan Betran. Maaf nak bunda lancang, siapa nama kamu? Tanya Betran penasaran. Namaku Kinanti Atmaja Tuan. Jawab Kinan. Dek. Betran dan Nata langsung terdiam setelah Kinan menyebutkan namanya. Sedangkan Kinan menjadi bingung. Siapa nama orang tuamu? Tanya Nata setelah menidurkan bayi Kinan di dalam box. Nanti Atmaja dan Beni Saputra. Jawab Kinan dengan perasaan bingungnya. Ayah. Lirih Nata dengan melihat Betran. Bolehkah kami memelukmu nak? Tanya Betran. Kinan hanya bisa mengangguk saja. Sedangkan Betran dan Nata langsung memeluk Kinan dengan erat. Nata hanya bisa terisak dalam pelukan Kinan. Bunda, ayah ini ada apa sebenarnya? Tanya Ardian dengan bingung. Betran melepaskan pelukannya dan langsung menyeka air matanya. Dia adikmu Ar, kata Betran dengan sendu. Adik, kata Kinan dengan kaget. Iya, kamu sebenarnya anak kami, tetapi adik bunda kamu yaitu nanti tidak bisa memiliki anak. Sehingga dia menculik kamu saat baru 1 minggu usiamu. Kata Betran menjelaskan, sampai saat ini kami masih mencari keberadaan kamu. Hingga kami mendengar bahwa nanti sudah meninggal dan Beni menikah lagi. Setelah tahu keberadaan Beni, kami langsung mendatanginya, tetapi kata tetangga di sana mereka sudah pindah. Dan pada saat itu kami kehilangan jejaknya. Hingga kemarin abangmu mengajak kita ke sini untuk masalah pekerjaannya. Kata Betran kembali. Kinan hanya diam membisu mendengarkan cerita Betran. Entah kenapa ia juga merasa ikatan yang kuat dengan mereka. Bolehkah aku memelukmu? Tanya Ardian dengan penuh harap. Boleh, jawab Kinan dengan tersenyum. Ardian langsung saja memeluknya dengan erat seakan takut kehilangannya. Bila kamu meragukannya, kita bisa melakukan tes DNA. Kata Nata dengan yakin. Baiklah, terserah kalian saja. Balas Kinan dengan yakin. Kinan melihat box di sebelahnya, terdapat 2 bayi yang begitu menggemaskan. Mbak, apa ini anakku?
Tanya Kinan dengan binar bahagia. Iya, dia anak-anakmu, balas Luci dengan tersenyum. Aku ingin menggendongnya, Mbak, kata Kinan dengan antusias. Lalu Luci memberikan anak laki-lakinya sedangkan yang perempuan digendong oleh Ardian. Akan diberi nama siapa mereka, nak? Tanya Betran. Yang laki-laki namanya Rafasya Malik, yang perempuan namanya Rifasya Putri. Jawab Kinan dengan mengelus pipi putrinya. Bolehkah yang perempuan nama belakangnya ada nama Hutomo, nak? Tanya Nata dengan lirih. Boleh, Bun. Jawab Kinan dengan tersenyum. Baby Rafa dan Rifa. Kata Ardian dengan bangga. Bolehkah kami tahu siapa ayahnya? Tanya Ardian dengan penasaran. Kinan hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Ia bingung harus berkata seperti apa. Tak apa jika kau tak mau bercerita, kami bisa menunggunya, kata Betran dengan mengelus kepala Kinan. Sebentar lagi dokter akan melakukan tes DNA dan jika sudah terbukti kamu putri kita, sebaiknya kita ke negara es tempat kami, dan kamu juga boleh mengajak mereka, kata Betran kembali. Luci, Rani dan Diman hanya bisa diam. Ia sungguh tak menyangka bahwa majikan mereka akan bertemu keluarga kandungnya. Kinan melihat ke arah Luci pertanda ia menanyakan. Sebaiknya kau ikut saja, supaya lebih aman lagi. Kalau kau keberatan tak apa dan jika ingin kembali pun kami akan menemaninya, kata Luci dengan senyuman. Baiklah, Mbak, jawab Kinan. Baiklah, aku akan ikut dan aku minta pada Ayah tutupi identitasku dan jangan ada yang tahu, kata Kinan dengan pasti. Baiklah, nak, balas Betran dengan senang. Mereka kembali fokus kepada kedua baby twins Kinan, dan Kinan juga sudah belajar menyusui anaknya. Tes DNA sudah dilakukan dan akan keluar paling lambat 1 minggu lagi. Sudah hampir 5 hari Kinan dirawat di rumah sakit. Hari ini Kinan akan pulang ke rumah di mana ia dulu baru datang ke kota ini. Nata dan Betran tak pernah jauh dari Kinan. Bahkan saat Kinan tertidur dan baby twins bangun, mereka yang akan menenangkannya. Sedangkan Ardian melakukan yang diminta adiknya, yaitu menutupi identitas Kinan serapat mungkin. Diman, panggil Ardian saat mereka akan berangkat ke perusahaan Ardian. Ya Tuan, saya akan menceritakan semuanya. Saya tahu Tuan pasti penasaran dengan orang yang selalu mengikuti Kinan, kan? Tanya Diman dengan tenang. Mereka adalah utusan Tuan besar untuk menjaga Kinan. Mereka selalu membantu ekonomi kita beberapa bulan yang lalu, kata Diman sebelum menceritakan semuanya. Ceritakanlah semuanya, kata Ardian dengan serius. Diman lalu menceritakan semuanya di mana saat Kinan dipaksa menikah dengan Pram. Dan di mana Kinan disiksa oleh Pram. Diman menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewatkan. Breng, kata Ardian dengan geram. Setelah tes DNA itu keluar kita akan terbang ke negara P, kita tidak akan ke negara S. Di sana kita akan menetap karena pusat perusahaanku ada di sana.
Dan aku juga akan menyembunyikan Kinan dan keponakanku dari keluarga mereka. Kata Ardian dengan nada dinginnya. Saya setuju Tuan, karena saya juga sudah kasihan melihat Kinan disiksa, makanya kami bertiga membawa Kinan kabur. Balas Diman dengan sorot mata sendu. Sedangkan Kinan kini sedang menyusui Rafa, sedangkan Riva sedang digendongan Rani. Luci dan Nata sedang memasak makanan kesukaan Kinan. Kinan melihat wajah putranya sangat mirip dengan Pram. Mas, apa kamu bahagia setelah kepergianku? Apa kamu juga bahagia setelah kami tak ada lagi di kehidupanmu? Aku rindu kamu, Mas. Suatu saat jika memang kita berjodoh, kita akan bertemu lagi. Entah itu kapan. Batin Kinan. Kinan, panggil Rani saat tahu Kinan sedang melamun. Iya Mbak, balas Kinan saat tersadar dari lamunannya. Mbak tahu kamu pasti mikirin Tuan Muda. Percayalah suatu saat jika kalian berjodoh kalian akan bertemu kembali. Kata Rani dengan menimang Riva. Iya Mbak. Balas Kinan dan meletakkan Rafa di sampingnya yang sudah tertidur. Sini Mbak, aku kasih ASI dulu. Kata Kinan merentangkan tangannya. Rani langsung memberikan Riva pada Kinan. Rani bahagia melihat Kinan sekarang sudah tidak lagi merasakan kesakitan karena disiksa suaminya. Mbak keluar dulu ya. Kata Rani sebelum pergi. Iya Mbak. Balas Kinan. Setelah Rani pergi, Kinan meletakkan Riva di sisi Rafa, dan Kinan berbaring di sisinya. Nak, suatu saat kita akan ketemu dengan Dedi, maafkan Momi ya. Sebenarnya Mom juga rindu Dedi, tetapi takdir yang belum berpihak pada kita. Gumam Kinan dengan air mata yang menetes. Tak lama kemudian Kinan pun ikut tertidur dengan twins di ranjang yang sama. Sedangkan di dapur mereka baru selesai masak dan menata makanannya. Nyonya, saya panggil Tuan dulu ya. Kita makan sama-sama, biar Kinan nanti makannya karena dia sedang tertidur. Kata Rani yang baru saja datang. Baiklah, maaf meropatkan. Balas Nata dengan yak enak. Tak apa Nyonya. Bersambung.